Shalom semuanya, nama saya Rian Effendi Marbun, NIM 2001011115, Grup D, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dengan mata kuliah Pak Anak-anak, dengan dosen mata kuliah Ibu Damayanti Nababan, MPDK. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya kita terlebih dahulu menyembah Tuhan dengan bernyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu hingga pada hari ini kami dapat memperoleh hikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau menyertai kami ya Bapa, selalu senantiasa dalam hidup-Mu. Terpuji dan termuliakanlah nama Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Halo adik-adik. Firman kita buat kita pada pagi hari ini yaitu tertulis di Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Dengan tema khotbah kita yaitu Petrus menyangkal Yesus. Nah, adik-adik, marilah kita sebut nama kedua murid Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu si Simon Petrus, yang kedua Andreas, yang ketiga Yakobus, yang keempat Yohanes, yang kelima Filipus, yang keenam Bartolomeus, yang ketujuh Matius, yang kedelapan Thomas, yang kesembilan Yakobus anak Alfeus, yang kesepuluh Simon orang Zelot, dan yang 11 Yudas anak Yakobus, dan yang ke-12 yaitu Yudas Iskariot. Nah, adik-adik sekolah minggu pasti tahu dan mengenal si Simon Petrus. Saya yakin bahwa adik-adik sekalian pernah mendengarkan kisah ini. Simon Petrus adalah murid Yesus yang sering tampil bersama Yesus. Namun, apa yang terjadi adik-adik ketika Yesus ditangkap dan dibawa di hadapan mahkamah agama? Semua murid-murid Yesus meninggalkannya dan melarikan diri karena ketakutan. Termasuk Simon Petrus juga meninggalkan Yesus. Akan tetapi adik-adik sekalian, pada saat Yesus diadili di hadapan mahkamah agama, diam-diam Simon Petrus mengikutinya dari kejauhan dan melihat apa yang terjadi pada Yesus. Simon Petrus pun menyelinap di antara kerumunan para pengawal agar tetap dapat mengawasi apa yang terjadi dengan Yesus. Namun adik sekalian, ada seorang hamba perempuan melihatnya dan mengatakan bahwa ia juga selalu bersama-sama Yesus setiap harinya. Adik-adik tahu tidak? Sebenarnya Simon Petrus tidak dapat berbohong, karena memang setiap harinya si Simon Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanannya. Namun karena takut, ia pun berkata bahwa si Simon Petrus tidak mengenal Yesus sama sekali. Seperti gambar yang saya tunjukkan ini adik-adik. Si Simon Petrus tidak mengakui bahwa Yesus pernah bersamanya setiap harinya. Mungkin adik-adik pernah takut ketahuan dan akhirnya berbohong, bukan? Seperti itulah yang terjadi pada Petrus dalam teks khotbah ini. Petrus takut dan akhirnya menyangkal bahwa ia sungguh-sungguh mengenal Yesus yang diadili di mahkamah agama itu. Semua orang yang melihat Petrus pada saat itu menyaksikan hal yang sama, bahwa dia adalah seorang dari murid Yesus. Sampai 3 kali orang-orang pada saat itu mengatakan bahwa dia mengenal Yesus. Namun Petrus tetap tidak mengakuinya. Dia tetap menyangkal Yesus. Tak lama kemudian adik-adik sekalian, apa yang terjadi adik sekalian? Setelah si Simon Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba seekor ayam berkokok ketika Yesus menyangkal 3 kali.
Kemudian Yesus melihat wajah kepada Petrus. Maka teringatlah Petrus akan percakapan dengan Yesus sebelumnya. Yesus pernah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Akhirnya Petrus mengingat perkataan Yesus. Ia pun keluar dari mahkamah agama itu. Keluar dia, adik-adik sekalian. Keluar. Kemudian menangislah Petrus di pintu mahkamah agama tersebut. Nah, adik-adik sekalian, melalui peristiwa penyangkalan Simon Petrus terhadap Yesus, kita belajar berbagai hal untuk mengikatkan nilai spiritualitas kita. Yaitu, yang pertama yaitu tetap setia mengikuti Yesus. Yesus adalah juru selamat kita, adik-adik. Dia setia sampai mati di kayu salib. Dia tidak mengeluh atau melarikan diri dari proses penyaliban atas dirinya. Dia tidak seperti murid-muridnya yang meninggalkannya dan melarikan diri. Marilah adik-adik, kita berjanji akan setia mengikuti Yesus. Nah, yang kedua adik-adik, jangan malu menjadi Kristen atau pengikut Kristus. Petrus takut mengakui identitas dirinya sebagai murid Yesus karena khawatir akan ditangkap dan diadili dan dihukum seperti Yesus. Jadi dia menyangkal Yesus, dan Yesus menyaksikan sendiri bagaimana Petrus menyangkalnya. Sebagai orang Kristen, yaitu pengikut Kristus, kita jangan pernah malu untuk mengakui identitas kita, adik-adik, dan jati diri kita bahwa kita adalah umat Kristen. Umat Kristen yang memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Tuhan, berdoa dan memuji nama Tuhan. Marilah kita bangga menjadi orang Kristen dengan membuktikan melalui perkataan dan perbuatan kita yang penuh kasih. Nah, adik-adik sekalian, di sini ada abang membuat media sebagai contoh dalam kehidupan kita dan kehidupan yang terdapat di Alkitab, adik-adik sekalian. Abang sudah mempersiapkan tiga gelas. Yang satu melambangkan manusia, dan yang kedua melambangkan dosa atau setan. Yang ketiga, gelas ketiga yaitu melambangkan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kita lahir ke dunia ini suci dan tidak diliputi oleh dosa. Hati kita awalnya bersih ketika kita lahir. Akan tetapi, adik-adik tahu nggak kisah si Adam dan Hawa, kejatuhan manusia ke dalam dosa? Pertama-tama Adam dan Hawa memiliki hati yang suci. Ketika iblis menggodanya, mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik sekalian pernah berbohong bukan? Berbohong kepada orang tua. Berbohong kepada orang tua. Diri kita cobai dengan berbohong kepada orang tua. Hati kita pasti bersih mula-mula. Kan tetapi ketika kita berbuat dosa lagi dengan melawan orang tua, hati kita masih terlihat putih. Kan tetapi adik sekalian, ketika kita melakukan banyak sekali dosa, melakukan berkelahi sama teman,
mencuri. Lihatlah, gelas yang semula bersih terlihat keruh karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Seperti inilah hati kita, kotor, dipenuhi oleh banyak kejahatan. Kemudian adik-adik sekalian, iblis pernah menggoda Yesus sebanyak 3 kali. Akan tetapi, lihatlah apa yang terjadi. Hati Yesus kan tetap sedih, tetap putih dan bersih. Dia tetap tidak. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita sudah dipenuhi oleh kejahatan, dosa, maka kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa minta pengampunan kepada Tuhan supaya apa kesalahan yang kita lakukan selama ini Tuhan mengampuninya. Tuhan bisa menyembuhkan hati kita. Lihatlah ketika kita mendekati Tuhan, apa yang terjadi. Hati kita menjadi bersih, bukan? Nah, ayolah adik-adik sekalian, kita harus berbuat baik sesama manusia. Kita tidak usah melakukan kejahatan. Ketika kita sudah mengalami dosa yang besar, kita meminta ampun kepada Tuhan Yesus supaya kita diampuni dan hati kita menjadi bersih kembali. Amin. Mari kita bersatu di hati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merasakan berkat yang Engkau berikan. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan kisah-Mu ya Bapa. Kiranya dari kisah-Mu kami dapat mengerti apa itu dosa ya Bapa, apa itu perbuatan jahat ya Bapa. Ya Bapa, segala dosa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bersama kami. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Minggu sampai disinilah ibadah kita. Haleluya, shalom.